Kemarin aku sudah jelaskan bagaimana cara pembagian kursi di DPR melalui metode Saint-Léger atau Sainte-Lague dengan pembagian 1, 3, 5, dan 7. Seperti yang aku singgung kemarin di video sebelumnya, bahwa aku sekarang akan menjelaskan bagaimana dinamika pembagian kursi yang ada di DPRD daerah Pamekasan. Ini sangat menarik karena memang sejak tahun 2019 ada 3 partai yang selalu menduduki 3 besar, yaitu partai P3, PKB, dan Demokrat. Sama seperti sekarang, 3 besar juga diduduki 3 partai ini, di mana P3 menjadi partai pertama dengan perolehan suara terbanyak, kemudian ada PKB, kemudian ada Demokrat. Di mana P3 memperoleh suara 109.518 suara, PKB memperoleh 89.129 suara, dan Demokrat memperoleh 77.246 suara. Yang menarik adalah perebutan kursi ternyata melibatkan partai P3 dengan partai Demokrat. Padahal partai Demokrat suaranya lebih sedikit dibandingkan partai PKB. Seperti yang aku jelaskan kemarin bahwa banyaknya suara tidak menentukan banyaknya kursi. Kenapa begitu? Karena dari banyaknya suara yang sudah aku jelaskan di awal, partai yang memperoleh banyak kursi adalah partai dengan banyak suara yang merata di setiap dapil, seperti yang terjadi pada partai P3. Partai P3 itu besarnya di dapil 1 sampai 4. Sedangkan di dapil 5 itu tidak ada kursi yang diperoleh oleh partai P3. Oleh sebab itu, meskipun banyak suara yang diperoleh partai P3 tetapi tidak merata di setiap dapil, itu juga menentukan seberapa banyak kursi yang P3 peroleh. Demokrat itu memang setiap dapil tidak terlalu banyak tetapi merata hampir di setiap dapil. Oleh sebab itu Demokrat di setiap dapil memperoleh kursi, meskipun 1-2 kursi. Nah, di sini aku akan tunjukkan bagaimana perolehan suara baik dari partai P3, PKB, dan Demokrat di masing-masing dapil dan seberapa banyak kursi yang diperoleh. Dan perbandingannya dari tahun 2019 dan tahun 2024 saat ini. Di tahun kali ini kuota kursi untuk DPRD Pamekasan ada 45 kursi, 30 untuk laki-laki dan 15 kursi untuk perempuan. Di tabel kali ini perbandingannya adalah antara partai P3 dan partai Demokrat dari 2019 dan 2024. Di tahun 2019 tampaknya P3 memperoleh kursi paling banyak, bahkan separuh dari jumlah kursi yang diperoleh oleh Partai Demokrat, yaitu 12 kursi. Terbagi dari dapil 1 mendapatkan 1 kursi, dapil 2 3 kursi, dapil 3 mendapatkan 3 kursi, dapil 4 bahkan mendapatkan 4 kursi, dan dapil 5 1 kursi. Tetapi di tahun 2024 kali ini ada penurunan, bahkan ada 5 kursi yang gagal didapatkan oleh P3 untuk mempertahankan banyak kursi yang ada di tahun 2019. Di antara yang berkurang yaitu di dapil 2 dari 3 kursi menjadi 2 kursi, dapil 3 juga sama dari 3 kursi menjadi 2 kursi, dan dapil 4 dari 4 kursi menjadi 2 kursi, sedangkan di dapil 5 tidak mendapatkan kursi sama sekali. Sedangkan di Partai Demokrat pada tahun 2019 ini ada 6 kursi yang diperoleh. Terhitung dari dapil 1 1 kursi, dapil 2 1 kursi, dapil 3 2 kursi, dapil 4 1 kursi, dan dapil 5 1 kursi. Sedangkan pada 2024 kali ini terjadi peningkatan yang diperoleh oleh Partai Demokrat, yaitu di dapil 2 mendapatkan 2 kursi. Hingga jumlah total dari seluruh kursi yang didapat oleh Partai Demokrat adalah 7 kursi. Itu sama dengan jumlah perolehan kursi yang diperoleh oleh partai P3. Meskipun jumlah suara partai P3 adalah 109.518 suara, sedangkan Partai Demokrat 77.226 suara, tapi jumlah kursi yang didapat sama, yaitu sama-sama mendapatkan 7 kursi. Nah, begitulah teman-teman perbandingannya dari 2019 dan 2024 saat ini. Tapi meski begitu, untuk saat ini dari informasi yang aku kumpulkan sendiri, belum ada informasi yang valid
siapa saja caleg yang akhirnya mendapatkan kursi, apakah P3 akan bertambah atau Demokrat akan bertambah, belum diketahui kevalidannya. Karena dari partai P3 memperoleh 7 kursi dan partai Demokrat memperoleh 7 kursi juga, maka dua partai ini saat ini sedang berusaha untuk siapa yang akan menjadi ketua DPR, mengingat yang sudah aku singgung kemarin bahwa ketua DPR itu bukan diambil dari banyaknya suara partai, tetapi banyaknya kursi yang diperoleh dari partai. Dan banyaknya kursi yang diperoleh dari partai itu tidak mewakili banyaknya suara yang diperoleh. Karena sebagaimana yang aku jelaskan di awal bahwa jumlah kursi ditentukan dari seberapa banyak suara yang merata di setiap dapil, dan setiap dapil memiliki batasan kursi masing-masing. Dan untuk kali ini di Pamekasan ada 45 kursi yang terdiri dari 30 laki-laki dan 15 perempuan. Dan jumlah kursi juga ditentukan di setiap dapil. Nah, itu teman-teman yang dapat aku share di video kali ini. Apabila teman-teman mempunyai pandangan yang berbeda dari yang aku sampaikan dan informasi yang lebih valid, mohon untuk dikoreksi dan diluruskan di kolom komentar. Selain itu juga aku akan sertakan link dari mana aku mendapatkan berita tersebut. Mungkin itu teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita akan kembali di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.